Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdayat Lusna, 1B PGMI. Saya akan menjawab soal pertanyaan Pancasila. Soal pertama, jelaskan bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikan contohnya. Adalah Pancasila sebagai bangsa dan negara, yaitu untuk menciptakan sebuah bangsa yang kuat dalam berbagai bidang. Maka warga negaranya yang harus bergerak, harus berusaha, harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsanya sendiri. Tidak dengan mudahnya menciptakan budaya bangsa lain dibandingkan budaya bangsa sendiri. Maka dari itu, sebagai pemuda bangsa harus memiliki sikap luhur yang berbagai hal, khususnya dalam berkontribusi di dalam lingkungan masyarakat. Menjadi seorang pemikir yang mampu menjalankan dan menerapkan poin utama yang ada di dalam tubuh Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Contoh sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu saling menghormati kebebasan dan menjalankan ibadah sesuai agama serta kepercayaan masing-masing, mempunyai sikap toleransi antar umat agama lainnya. Sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengadakan gerakan penghijauan di lingkungan tertentu khususnya tempat tinggal dan lain-lainnya. Sila ketiga, sila persatuan Indonesia, yaitu mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian di dalam negeri menjadi lebih maju. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat atau kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contohnya adalah mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab para pengambil keputusan di dalam pengelola lingkungan hidup tersebut. Sila terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan kepekaan sosial dalam mengadakan kegiatan yang dapat membantu sesama, seperti bukti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. Soal kedua, jelaskan bagaimana hubungan Pancasila, agama, dan negara. Jawabannya, hubungan negara dan agama menjadikan setiap warga negara dengan memiliki hak asasi manusia untuk mendapat memeluk agama dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran agama yang dikehendakinya. Negara harus mendapat memberikan toleransi setiap agama menjalankan ibadahnya tanpa terkecuali, sehingga tidak ada tempat untuk berkembangnya pertentangan antar agama, konflik agama, sehingga paksaan untuk bertakwa pada agama tertentu karena ada ideologi Pancasila dijelaskan bahwa agama tidak dipeluk atas dasar paksaan. 3. Bagaimana demokrasi dan civil society yang ada di dalam Pancasila? Berikan contohnya. Jawabannya, demokrasi juga tidak bisa dilepas pisahkan dari civil society. Keduanya saling berhubungan satu dengan lainnya. Di dalam demokrasi, kita bisa dikatakan terdapat civil society. Sebaliknya, dalam civil society terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip demokrasi itu sendiri. Jika civil society kuat dalam demokrasi akan tetapi berlangsung. Demokrasi pada dasarnya adalah pemberdayaan civil society, misalnya kebersamaan dan upaya untuk melaksanakan segala bentuk sistem sesuai dengan peraturan perundangan dan mekanisme yang berlaku. Contohnya adalah adanya penegakan hukum berjalan baik, pemilu yang adil dan kompetitif, terpengaruhinya hak-hak sipil, ekonomi, dan budaya warga negara. Selanjutnya, soal nomor 4, apa yang dimaksud Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional dan pengembangan ilmu? Berikan contohnya. Jawabannya adalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Salah satunya adalah bahwa setiap ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dikembangkan Indonesia agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila. Pengembangan ilmu dan teknologi yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan, membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global, harus terbuka untuk masyarakat lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Ilmu dan teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Contohnya,
penerapan teknologi untuk mengontrol sumber daya alam, penggunaan kekuatan sumber daya yang berupa benda mati dan energi, penggunaan alat-alat untuk melipat gandakan pengaruh energi yang dikeluarkan manusia. Selanjutnya, soal nomor 5. Berikan contoh HAM dalam Pancasila. Jawabannya, yang pertama, bebas memeluk agama yang dipercaya oleh setiap individu yang diakui oleh Indonesia secara undang-undang. Yang kedua, mengakui dan menjunjung tinggi martabat manusia, kebebasan menentukan nasibnya sendiri adalah HAM yang diatur oleh secara hukum. Yang ketiga, menyatukan seluruh bangsa Indonesia yang terdiri dari suku, agama, ras, dan adat istiadat yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Yang keempat, hak untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan mengadakan rapat yang menjunjung tinggi nilai musyawarah. Yang kelima, setiap warga negara bebas memiliki hak dan jaminan sosial yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan masyarakat demi mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Soal terakhir, jelaskan tantangan dan peluang Pancasila di masa yang akan mendatang. Berikan contohnya. Jawabannya adalah tantangan Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang masyarakat, salah satunya pada perkembangan teknologi. Pada perkembangan teknologi banyak hal positif dan tentu saja ada hal negatifnya. Seperti pada masyarakat dengan berkembangnya teknologi, banyak tren atau budaya luar yang masuk ke Indonesia. Akibatnya seperti gotong royong yang mulai memudar seiring berjalannya waktu. Hal ini menjadikan masyarakat menjadi manusia yang individualis, seperti kurangnya rasa nasionalisme. Maka kita sebagai masyarakat harus bisa menyaring pengaruh baik atau buruk dari budaya luar tersebut.